Halo guys, selamat datang di channel The Bangirs. Kali ini kita akan membahas sebuah film perang yang berjudul Hacksaw Ridge. Desmond Doss tumbuh di sebuah keluarga religius di Lynchburg, Virginia. Sejak kecil ia selalu berpegang teguh pada ajaran yang diterapkan oleh orang tuanya, terutama ibunya yang taat beragama. Kehidupan di rumah tidak selalu tenang, terutama karena ayahnya seorang veteran Perang Dunia I sering mengalami trauma yang menyebabkan ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Suatu hari ketika masih kecil, Desmond nyaris mencelakai kakaknya dalam sebuah pertengkaran. Kejadian itu membuatnya tersadar betapa berbahayanya kekerasan dan semakin menguatkan keyakinannya untuk tidak pernah menyakiti orang lain. Dari situ ia mulai menjalani hidup dengan prinsip bahwa nyawa manusia adalah segala sesuatu yang harus dijaga dengan segala cara. Saat Desmond beranjak dewasa, Perang Dunia II pecah, banyak pemuda di kotanya yang bergegas mendaftar ke militer untuk membela negaranya. Meskipun menentang kekerasan, ia merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi. Namun, niatnya bukan untuk bertempur, melainkan untuk menyelamatkan nyawa. Ia memutuskan untuk bergabung sebagai tenaga medis di militer, dengan keyakinan bahwa ia bisa melayani negaranya tanpa harus mengangkat senjata. Ketika Desmond resmi mendaftar ke Angkatan Darat, ia menghadapi banyak pandangan skeptis. Di mata sebagian besar orang, seorang tentara tanpa senjata bukanlah tentara sejati. Namun, ia tetap teguh pada keyakinannya. Dan setelah melalui pemeriksaan administrasi dan fisik, ia dikirim ke kamp pelatihan di Fort Jackson, South Carolina, di mana ia ditempatkan dalam divisi infanteri. Kamp pelatihan adalah tempat yang keras, penuh dengan latihan fisik yang melelahkan dan simulasi pertempuran yang dirancang untuk menguji daya tahan para prajurit. Sejak awal, Desmond menjadi sosok yang berbeda di antara rekan-rekannya. Ia mengikuti semua latihan fisik dengan baik, bahkan seringkali lebih unggul dalam ketahanan dibandingkan dengan beberapa prajurit lain. Namun ada satu hal yang membuatnya selalu mendapat perhatian khusus. Ia selalu menolak untuk menyentuh senjata. Setiap harinya, para prajurit menjalani latihan menembak dan strategi pertempuran. Saat tiba gilirannya untuk mengambil senjata, Desmond tetap teguh pada pendiriannya. Ia menolak untuk menembakkan peluru meskipun itu hanya latihan. Penolakannya mulai menimbulkan masalah besar. Para instruktur dan komandan melihat sikapnya sebagai bentuk pembangkangan. Rekan-rekannya pun mulai merasa keberadaannya di unit sebagai beban. Bagi mereka, medan perang bukanlah tempat bagi seseorang yang enggan melindungi dirinya dengan senjata. Tidak hanya dipandang rendah, Desmond mulai menerima berbagai bentuk intimidasi. Ia diolok-olok saat makan, diperlakukan berbeda dalam tugas sehari-hari, bahkan beberapa kali menjadi sasaran kekerasan dari rekan-rekannya. Namun ia tidak pernah melawan. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan disiplin, berusaha menunjukkan bahwa dirinya bukanlah seorang pengecut. Saat tekanan semakin besar, pihak militer mencoba mencari cara untuk memecatnya. Berbagai macam alasan digunakan, termasuk dugaan ketidakpatuhan terhadap perintah. Namun Desmond tetap bertahan. Ia berjuang mempertahankan haknya untuk melayani sebagai petugas medis tanpa harus menggunakan senjata. Pihak militer akhirnya membawa kasusnya ke persidangan militer. Ia menghadapi ancaman pemecatan atau bahkan hukuman yang lebih berat. Namun di saat-saat kritis, sebuah surat dari otoritas tertinggi militer menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk bertugas tanpa senjata sebagai tenaga medis. Keputusan itu membuatnya tetap berada di unitnya, meskipun kepercayaan dari rekan-rekannya belum sepenuhnya pulih. Baginya semua ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang menjalankan keyakinannya tanpa kompromi. Setelah berbulan-bulan menghadapi rintangan dan penolakan, Desmond akhirnya menyelesaikan pelatihannya. Ia bersiap untuk dikirim ke medan perang yang sesungguhnya, Okinawa. Setelah melewati berbagai ujian selama pelatihan, Desmond Doss akhirnya dikirim ke medan perang bersama divisinya. Tujuan mereka adalah Pulau Okinawa, tempat salah satu pertempuran paling brutal dalam Perang Dunia Kedua berlangsung. Medan perang yang akan mereka hadapi dikenal sebagai Hacksaw Ridge.
sebuah tebing curam yang menjadi benteng pertahanan terakhir pasukan Jepang. Setibanya di Okinawa, pasukan Amerika mulai mendaki tebing Hakusao Ridge menggunakan jaring tali yang dipasang di dinding curam. Di puncak tebing, mereka disambut oleh perlawanan sengit dari pasukan Jepang yang bertahan di bunker dan parit-parit pertahanan. Perang pun pecah. Dengan intensitas yang luar biasa, Desmond bergerak di antara medan perang tanpa senjata, hanya membawa perlengkapan medisnya. Saat peluru berdesingan di sekitarnya, ia fokus mencari prajurit yang terluka, membalut luka mereka dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Meskipun pertempuran begitu brutal, ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya, menyelamatkan nyawa tanpa mengambil satupun nyawa. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Setiap kali pasukan Amerika maju, mereka menghadapi serangan balasan yang semakin ganas. Desmond terus bekerja tanpa henti, seringkali berada di tengah-tengah tembakan musuh untuk memberikan pertolongan pertama kepada tentara yang sekarat. Pada suatu malam, pasukan Jepang melancarkan serangan balasan yang sangat dahsyat. Mereka keluar dari bunker-bunker tersembunyi dan menyerang pasukan Amerika dengan kekuatan penuh. Kekacauan terjadi di medan perang. Dengan banyak tentara Amerika yang gugur atau terluka parah, karena serangan yang begitu hebat, pasukan Amerika akhirnya diperintahkan untuk mundur ke bawah tebing. Namun, Desmond tidak ikut mundur. Ia melihat banyak tentara yang masih tergeletak di medan perang, tidak bisa bergerak dan sekarat dalam kegelapan malam. Dengan hanya cahaya dari suar dan ledakan yang menerangi medan perang, ia memutuskan untuk tetap tinggal dan melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa seorang diri. Saat semua orang telah pergi, Desmond mulai mencari prajurit yang masih hidup. Dengan penuh ketekunan, ia menyeret mereka satu persatu ke tepi tebing dan menurunkan mereka dengan tali ke bawah, tempat pasukan Amerika menunggu. Setiap kali ia berhasil menurunkan satu orang, ia berdoa dalam hati agar bisa menyelamatkan satu lagi. Ia terus kembali ke garis depan menghindari patroli musuh dan mengangkat tentara yang terluka di bahunya. Selama berjam-jam, ia bekerja tanpa istirahat, menghadapi risiko tertangkap atau terbunuh setiap saat. Beberapa kali ia hampir ditemukan oleh prajurit Jepang yang berpatroli, tetapi ia berhasil bersembunyi atau berpura-pura mati di antara mayat. Desmond telah menurunkan lebih dari 75 prajurit sendirian. Para tentara di bawah tebing yang awalnya mengira semua orang telah tewas, kini menyadari bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang luar biasa di atas sana. Ketika akhirnya Desmond turun ke bawah, tubuhnya penuh luka, kelelahan, dan hampir tidak bisa berdiri. Namun para tentara yang sebelumnya meragukannya, kini melihatnya dengan penuh rasa hormat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seorang pengecut, tetapi sebagai seorang pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka semua. Keesokan harinya, ketika pasukan Amerika bersiap untuk menyerang kembali Hakusao Ridge, mereka meminta Desmond untuk berdoa sebelum mereka naik ke tebing. Kini mereka percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi mereka. Dengan semangat baru, mereka kembali menyerbu Hakusao Ridge, kali ini dengan keyakinan bahwa mereka memiliki seseorang yang akan selalu berusaha menyelamatkan mereka, bahkan di saat-saat yang paling gelap. Setelah misi penyelamatan luar biasa yang dilakukan oleh Desmondos, pasukan Amerika mendapatkan kembali semangat dan keyakinan mereka. Prajurit yang sebelumnya meragukannya, kini menghormatinya sebagai pahlawan sejati. Pada pagi berikutnya, sebelum serangan baru dimulai, para tentara meminta Desmond untuk memimpin doa bagi keselamatan mereka. Setelah doa dipanjatkan, pasukan kembali mendaki tebing dan melancarkan serangan terakhir untuk merebut Hakusao Ridge. Kali ini mereka bertempur dengan lebih strategis, memanfaatkan setiap celah dan posisi yang mereka kuasai. Perlawanan Jepang masih sengit, tetapi dengan moral yang lebih tinggi dan strategi yang lebih matang, pasukan Amerika mulai merangsek maju. Desmond kembali berada di garis depan tanpa senjata, terus berlari di tengah hujan peluru untuk memberikan pertolongan medis kepada yang terluka. Di medan perang yang penuh darah dan kehancuran, ia tetap fokus pada satu hal: menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Saat pertempuran semakin intens, Desmond kembali ke medan perang untuk menolong seseorang tentara yang terluka. Namun di tengah misinya, sebuah granat musuh jatuh di dekatnya. Tanpa ragu, Desmond mulai berusaha menyingkirkannya
Tetapi ledakan itu terjadi sebelum ia bisa melindungi diri sepenuhnya. Tubuhnya terpental dan luka parah menghantam kakinya. Saat ditanduk ke bawah, ia tidak memikirkan rasa sakitnya sendiri, melainkan menanyakan apakah masih ada yang bisa ia selamatkan. Bahkan dalam kondisi kritis, ia masih memprioritaskan orang lain di atas dirinya sendiri. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, pasukan Amerika akhirnya berhasil merebut Hacksaw Ridge sepenuhnya. Jepang yang bertahan di sana akhirnya menyerah dan pertempuran yang begitu brutal akhirnya berakhir. Desmond dievakuasi dan dirawat di rumah sakit lapangan. Para perwira tinggi militer yang sebelumnya skeptis terhadapnya kini mengakui bahwa tanpa dirinya banyak tentara yang tidak akan selamat. Komandan dan rekan-rekannya memberi penghormatan kepadanya, mengakui bahwa keberanian dan pengorbanannya melampaui batasan apapun yang mereka bayangkan. Karena keberanian yang luar biasa dan dedikasinya untuk menyelamatkan nyawa di medan perang, Desmond Doss dianugerahi Medal of Honor, penghargaan tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Ia menjadi satu-satunya prajurit yang menolak membawa senjata, tetapi tetap menerima penghargaan tersebut. Setelah perang, ia kembali ke kehidupan sederhana bersama keluarganya. Ia tidak mencari ketenaran atau pengakuan lebih lanjut, tetapi kisahnya terus dikenang sebagai simbol keberanian, keyakinan, dan pengorbanan. Dan hingga akhir hidupnya, Desmond tetap rendah hati, percaya bahwa ia hanya melakukan apa yang benar. Baginya, menyelamatkan satu nyawa lebih berharga daripada menghilangkan 100 nyawa musuh. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa keberanian sejati bukanlah hanya tentang berperang, tetapi juga tentang tetap teguh pada keyakinan bahkan di tengah medan perang paling brutal sekalipun. Oke, sekian cerita tentang Hacksaw Ridge, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.